Yang pakai namanya curut, kalau bagi sebagian yang tahu ya, pasang curut. Jadi paling kan sesuaiin dengan kecepatan. Iya. Kalau kecepatan tinggi, lu Oper ke satu aja. kalau oli mesin kalian konsen. Iya. Ya kan? Goceng ganti, goceng ganti. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi bersama saya Arya dan bapak kita Pak Freddy. Episode berapa ini? Episode 21.000. 21. Halo Kak Freddy, apa kabar kok? Halo, sorry teman-teman, kita sempet agak lama break obsesi. Kemarin kita ada pembukaan transmisi di Surabaya. Oke, Domo Transmisi kita sudah buka di Surabaya, di cabang kontak. Nah ini kita hari ini langsung datang satu unit Pak Jero semua. Jadi gue sebulan di situ. Satu, betul. Jadi selama sebulan kita nggak bisa take apa-apa untuk obsesi. Jadi cuma ya video-video YouTube biasa ya kok ya. Nah, ini kan kita mau balik lagi ke segmen obsesi kok. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic ataupun masalah mobil, langsung aja komentar di video-video YouTube kita pakai hashtag obsesi. Nah, nanti di situ akan kita jawabkan pertanyaan kalian satu persatu, guys. Langsung aja ke pertanyaan kok, gimana kok? Pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan pertamanya ya. Baca yang bener ya. Oke, aman-aman. Jangan ada komentar, belajar baca lagi bang. Ini dari akun Ahmad Saifulu. Tanya, selain Suzuki S-Cross, Matic AT apa yang 6 percepatan? Terus apakah AT 6 percepatan menyamai kenyamanan CVT? Jawabannya apa kok? Yang 6 speed kan Ribbon VRZ juga sama ya? Iya, AT betul. 6 speed. Kalau Matic lain Pajero 8. Pajero 8. Yang 6 speed lagi apa ya? Yang 6 speed ya? 6 speed. S-Cross 6 speed menyamai kenyamanan CVT. Kalau dibilang senyaman CVT yang nggak terlalu lah ya. Nggak masih terlalu. ada terasa Perpindahannya. shiftingnya kan masih ada terasa sih. Kalau CVT ya memang beda. Lumayan oke lah. Yang pasti kalau 6 speed itu nggak sekasar yang 4 speed. Kalau 4 speed kan keras banget tuh. RPM-nya tuh agak tinggi dulu, baru pindah. Tapi kalau 6 speed ya dia pendek-pendek kan. Dan yang pasti enaknya kalau AT atau CVT, pokoknya kalau speednya banyak. Jadi kalau kecepatan 100, itu dia di gigi 6 misalnya. Iya. Itu RPM-nya masih Rendah, rendah. nggak boros. Coba kalau kita bayangin Matic yang konvensional yang lama ya, yang misalnya Innova deh misalnya. Avanza, ya. Avanza, 4 speed ya kan. Begitu kecepatan 100, RPM-nya udah 3000. Iya, 3000. Itu udah bensin itu udah lebih deres ya kan? Apalagi kalau kita di atas 100, RPM masih lebih tinggi lagi. 6 speed ada bagusnya itu. Bensin agak lebih irit sih. Iya, karena pakai RPM ngebut. pasti lebih rendah kan. Dengan kecepatan 100, kita ambil contoh 100, 6 speed itu mungkin RPM-nya cuma 2000 misalnya. Tapi kalau 4 speed RPM udah 3000. Iya, udah lebih tinggi. Next, dari @herlan Sumantri, hashtag obsesi. Kok mau tanya, saya rencana mau ganti mobil ke Nissan March 2011 sampai 2013, Matic AT. Kilometer sudah di atas 100.000, kira-kira cek Maticnya apa yang mesti diperhatiin dan apa yang harus dilakuin. Sekaligus anggap ini dari awal lagi. Histori perawatan ke depannya. Dan apakah Maticnya March badak dan ke depannya perawatan seperti apa? Mengingat mobil dipakai setiap hari dalam kota. Sesekali, sekitar 1 bulan sekali suka keluar kota. Terima kasih. Oke, Nissan March 2011-2013 Matic AT. Berarti ini yang 1,2 meter di atas 100. Apa yang mesti diperhatiin, apa yang mesti dilakuin? Ya paling simpel ya ganti oli Matic, ganti filter Matic ya kan. Tapi cek mesin juga. Biasa kalau Nissan mobil-mobil yang udah agak tuanya tuh kan mesinnya agak panas tuh. Nah itu jadi biasa di mesinnya suka ada ngecil kan. Sludge. Nah jadi kalau misalkan mobil udah tua gini, kilometer gondrong ya selain mikirin Maticnya juga harus mikirin mesinnya kok ya. Terus kalau bisa ya jangan sampai dapat yang mesinnya juga jelek gitu, tapi Maticnya bagus. Salah satu yang bagus atau kalau bisa dua-duanya bagus, mesin sama Matic bagus. Iya dong. Sebelum beli mobil kan pasti inspeksi dulu Iya, lah. Sekarang udah banyak kan jasa inspeksi kan. Kalaupun nggak mau pakai jasa inspeksi kan bisa belajar juga di YouTube. Sudah banyak kan tutorialnya ya. Poin-poin apa yang mesti dicek ya kan. Iya. Dari engine. Tapi yang penting itu sih yang mahal mah engine. Iya. Matic. Udah dua itu aja yang mahal. Kalau body ya umum lah. Ada lecet-lecet gitu kan. Kecuali nggak accident yang parah. Sampai apa namanya membernya, crossnya atau segala macam, sasisnya bengkok atau segala macam kan itu yang Iya, itu
udah juga. enak. Terus apalagi kilometer 100.000 ya itu tadi oli matic, filter matic lah paling enggak. Sama mesin cek tuh. Kira-kira cek matic apa kan yang mesti diperhatiin, ya itu oli, filter kalau untuk bagian matic. Sisanya ya coolant ganti, ya kan? Kuras minyak rem. Dan jangan lupa kompresor AC, ganti olinya, oli mesin, ya gitu-gitulah. Anggap dari awal. Apakah maticnya badak? Nissan March oke, lumayan badak. Jarang ada problem kan? Jarang masuk bengkel juga. Mobil enteng kok. Matic juga kerjanya jadi nggak berat-berat banget. Oke, next ya. Dari Imugi Biam, hashtag obsesi. Hai Ko, benarkah kalau berhenti di lampu merah atau ngetem parkir sebentar, posisi gigi sebaiknya di N? Dan benarkah P hanya untuk pas start engine dan shut off engine saja? Thanks before. Ini kalau versinya gue ya. Iya. Gue nyetir kalau misalnya lampu merah atau kita berhenti sebentar. Kalau udah di atas 20 detik kan, pasti gue pindah ke N. N, iya udah. Karena males gue nahan rem. Ya nahan rem terus ngapain ya kan? Terus males, mendingan gue pindah ke N. Terus gue pakai rem tangan. Atau kalau misalnya males rem tangan ya tetap injek rem. Iya. Paling nggak dia di N. Kalau di D terus, sebenarnya kan Matic itu pengen maju, tapi kan ditahan oleh rem. Ya kan? Takutnya kita ada micro slip. Ngantuk kan, lagi lampu merah. Lu injek rem, tapi posisi di D. Begitu lu agak les dikit aja, langsung nabrak. Kaki lu angkat dari rem. Mobil nyelonong coy ke depan, ya kan? Nyium dah tuh. Iya, makanya baiknya sih di N. Tapi kalau cuma sebentar ya, misalnya, udah mau hijau nih. Iya, 5 detik. Udah kelihatan nih, memang agak panjang, tapi udah kelihatan mau hijau ya udah tetap di D aja nggak apa-apa. Gak usah ke P ya gue ya. Nah, kalau benar P hanya untuk start engine dan shut off ya. Kalau ini ya bener, kalau kita start kan pasti di P. Kalau di N kadang kunci kontak nggak bisa cabut kalau yang masih pakai kunci kontak. Iya betul. Nah, ada beberapa mobil dia kalau di N nggak bisa cabut kunci kontak, mesti di P. Matiin mesin juga ya di P lah. Iya. Kalau di N kuncinya masih di ACC. Masih nempel, nggak mau nggak bisa cabut. Tapi ada sebagian mobil yang bisa. Mobil apa ya? Kayak ras. Ras bisa ya? Ras lama tuh bisa dicabut di N. Nggak merhatiin loh. Kalau misalkan kasusnya AGS gimana kok? Dia kan cuma ada R, N, D doang. Kan di N. Oke, misalkan pas parkir, pas dia apa, kan tadi kan Koko bilang kalau di P itu kan buat start engine dan apa. Tapi kalau dia kan nggak ada P-nya. Nggak ada. Nggak masalah. Nggak masalah kalau AGS. Oh, nggak masalah. AGS mah manual sebenarnya basicnya. Manual di Matic. Iya. Itu memang nggak ada P-nya kan. Tapi kalau dari sisi transmisinya aman kok. Aman aja. Selama di N. Next, Jaeger Official. Hashtag obsesi. Maaf, saya masih awam dengan transmisi Matic. Pertanyaannya, ada beberapa mobil Matic dengan transmisi Triptonic. Perpindahan gigi manual di transmisi Matic. Apakah kalau perpindahan transmisi Triptonic harus mengurangi gas dulu sebelum ganti gigi? Seperti mobil manual atau tinggal ganti gigi saja tanpa harus mengurangi gas? Makasih, sukses terus Domo Transmisi. Oke, kalau ada Triptonicnya, tetap gas aja. Gas-gas aja, tinggal main-mainin aja tuh. Ya kalau ada pedal sih. Kalau enggak kan cuma dituas. Iya. Ya tinggal di plus minus aja. Iya, plus minus aja. Tapi gasnya ya tetap. Nggak nyaman dong. Lu kalau mau Aji. gigi, lepas dulu gas. Baru naikin terus gas lagi. Aneh kan? Aneh. Tetap digas aga. Itu memang fitur yang ada. Iya. Udah diatur itu sama TCM sama ECU-nya itu. Ya. Jadi langsung aja ya. Gas. Kalau ada yang di Triptonic sendiri setirnya ya udah main plus minusnya aja. Kalau yang nggak ada berarti yang dituasnya kan. Itu langsung pindah-pindah aja langsung. Cuman itu perlu diperhatiin paling kan sesuai dengan kecepatan. Iya. Kalau kecepatan tinggi, lu oper ke 1 aja. Next ya, ya. Dari MM Vic Mamba, hashtag obsesi. Kok harus dijawab? Saya sering ke dokter mobil, pengguna Civic FD CBU 2006 AT. Indikator D kelap-kelip ketika jalan. Pas nyoba di mode S, pedal shift cuma mentok sampai gigi 3. Sebelumnya ada kendala jeduk-jeduk ketika masuk D dan R. Kira-kira apa saja yang rusak? Estimasi perbaikannya di Domo transmisi berapa? Apa bisa diperbaiki di Domo Bandung? Thank you. Jawab kok. Sukses dan sehat selalu. Ini mentok sampai gigi 3, berarti kurang lebih kayak masuk safe mode ya. Terus biasa kalau deketip ini, kalau Honda ya perlu dicek dulu solenoid. Ya nggak? Scan aja dulu sih. Kalau misalnya posisi di mana? Di Bandung ya. Di Bandung ya bawa aja lah ke Domo Bandung, minta tolong di scan dulu. Biasanya sih munculnya solenoid, shift solenoid, atau apalah. Pokoknya solenoid A, B, C, D sampai E misalnya. Shift solenoid. Kalau emang ketahuan solenoid, coba diganti aja solenoidnya, ya kan? Kalau solenoid udah ganti tapi masih ada masalah, ya udah dalemannya. Nggak ada pilihan lain kalau Civic FD. Semua Honda AT itu sama bisa kita buka body valve-nya, karena body valve-nya ditanam. Solenoidnya pun ya solenoid tabung, ada yang 2 biji sama 1. Terus ada solenoid yang kecil yang ditutup. Kalau CRV 5, kalau FD kayaknya 5 juga deh. Sama kayak R20 kan, Civic sama CRV yang 2000.
Metiknya sama. Metiknya sama ya? Apa bisa diperbaiki di Domo Bandung? Ya coba scan aja dulu. Kalau emang masalahnya di solenoid, coba ganti aja. Mungkin bisa konsultasi dulu di Domo Bandung, bisa atau enggaknya. Cuma nanti next ke depannya ada kemungkinan kita buka di Bandung juga. Bandung, betul. Ya. Bulan apa ya Pak ya? Mungkin sebelum akhir tahun lah. Sebelum akhir tahun ya? Kurang lebih ya, kayaknya. Di Bandung kita buka. Dari Zwain Hander, hashtag obsesi mau tanya, saya beli Accord CP2 2008 Matic. KM sudah 135.000, lalu di mobil saya pasang throttle control untuk meningkatkan akselerasi. Namun akhir-akhir ini kok membuat Matic-nya gampang jeduk. Dan setelah jeduk, gear seperti ngunci di gear 3 atau 4. Triptoniknya pun jadi mati, nggak fungsi karena jeduk dan gear ngunci. Dan tarikan jadi berat. Solusinya biar sembuh, saya harus berhenti, gear dinormalkan ke P, lalu matikan mesin. Kemudian beberapa saat start engine lagi dan Matic kembali normal. Namun nanti bisa jeduk lagi kalau apes. Tapi kalau throttle control di set ke normal, sepertinya tanda-tanda Matic jeduk nggak ada. Itu masalahnya apa? Dari murni throttle control yang nggak match sama ECU and transmisi sehingga bisa Matic jeduk and ngelock? Apa memang karena usia Matic-nya yang tua di 135.000 km? Mohon solusinya. Sukses terus Domo Transmisi. Oke. Ini sih kalau menurut gua sih kayaknya masalahnya memang di throttle controlnya. TC itu memang ada sebagian mobil kayaknya memang nggak cocok ya. Nggak cocok. Dulu ada Mazda Biante kan? Mazda Biante pernah ada yang pasang. Pasang TC, Matic-nya jadi aneh. Kayak error. Terus begitu kalau di off-in normal. Pertanyaannya kenapa harus pakai TC? Cuma memang kalau pakai TC di di mobil rasanya sedikit lebih responsif. Memang. Tapi kalau bisa bikin efek kayak gini mah. Iya, nggak usah. Kalau yang aku sering temuin kok di ini, itu lebih banyak mobil Nissan yang pakai TC. Kalau yang aku lihat ya. Tapi kalau dari kasus yang udah ada, TC-nya itu memang bikin error si Matic-nya itu. Kalau aku lihat ya, dari yang sering ke bengkel. Dulu ada Mazda itu ya itu. Begitu di set normal ya, Matic-nya ya normal. Iya. Ceritanya kan hampir sama nih. Walaupun beda mobil ya, ini Honda Accord ya. Tapi waktu itu ada yang datang juga Honda BR-V pasang TC. Sama error juga ya? Normal dia. Oh normal? Iya. Terus? Ya nggak apa-apa. Ini kan Honda nih. Tapi kan ini AT. Iya. Kalau yang BR-V kan CVT. Ya mungkin cocok-cocokan atau enggak lah ya. Tapi kalau saran gue sih, gue aja nggak mau pakai TC-TC-an. Kayak tergantung elektrikalnya aja, cocok atau enggak ya. Kalau mau bikin responnya, udahlah tinggal upgrade aja itu ya bisa di-upgrade ya. Misalnya lu pakai filter udara yang bagusan dikit, ya racing misalnya, biar bikin tarikan start awalnya lebih enteng. Ataupun lu pasang kabel ground agak banyak kan, tapi yang bagus-bagus misalnya, bagus kabel groundnya. Itu kan sebenarnya sedikit banyak ada pengaruhnya. Habis itu contohnya gue beli puli enteng. Oh, tarikan bawahnya jadi sedikit agak narik ya? Light pulley. Misalnya gitu. Kalau gue nggak mau pakai gini-gini ya. Nah, apalagi dulu ada temen yang pakai namanya curut. Kalau bagi sebagian yang tahu ya, pasang curut. Jadi di soket coilnya itu nanti disuntik pakai kabel disuntik, nanti dipasang satu apa gitu. Namanya curut kalau ada yang sebut macam-macam. Cuma kalau gue nggak mau yang kayak gitu. Standar aja pokoknya ya. Ya standar aja. Maksudnya kalau mau ganti pun ya yang masih masuk akal. Iya. Contohnya ya, lu ganti filter udara, lu ganti header, atau lu ganti light pulley. Itu masih make sense gitu loh. Iya. Kalau yang kayak ginian gue sih nggak mau. Atau bannya dikecilin. Ban dikecilin. Terasa ya. Terasa banget itu pasti. Gue pakai ban agak gede, berat jadi. Ban dikecilin udah pasti ngenteng itu mobil. Oke, lanjut. Next ya dari Ridwan Effendi. Hashtag obsesi. Oh, mobil saya CR-V G3 2,4. Gen 3. Habis ganti oli Matic, kendala sulit pindah gigi rasio. Pindah gigi harus diraba, maksudnya? Diraba, coy. Jadi nggak bisa di kecepatan tinggi. Buat nanjak tinggi loyo banget. Kira-kira di Matic Jet Clean apa sudah menyelesaikan masalahnya? Diraba itu gimana ya? Gak tahu aku juga maksudnya apa. Tuasnya? Gak tahu aku juga, bingung kok diraba sih ngomongnya. Tapi kalau misalkan, nah aku selalu gini nih kok, lihat kata-kata kunci, buat nanjak tinggi loyo banget. Ini bisa jadi di mesinnya juga ada masalah kok takutnya. Iya. Kalau cuma ganti oli sih nggak mungkin langsung ngefek begini ya. Iya. Mungkin perasaan aja. Tapi yang pasti di sini kalau Matic Jet Clean ya nggak bisa mobil ini. Honda AT mah nggak bisa. CR-V hanya bisa CR-V Musi generasi yang CR-V turbo. Gen 5 ya.
baru bisa deh di jet clean karena ada bak olinya, body valve-nya bisa dibuka. Kalau CR-V dari Gen 1 sampai Gen 4 itu nggak bisa, semua Honda AT nggak bisa. Di jet clean body valve-nya ditanam. Coba cek engine dulu lah kali ya. Iya, cek engine dulu sih kalau itu. Dicek dulu engine-nya. Kalau memang belum pernah, udah lama nggak di tune up ya coba di tune up, tapi tune up-nya tune up betulan. Iya, jangan tune up abal-abal. Yang cuma semprot-semprot pakai angin doang. Atau buka-bukanya cuma ekstra. Iya, soalnya kalau nggak tahu ya kan orang juga sebenarnya kan awam kan, dia nggak bisa, mungkin orang jarang yang bisa bedain, oh ini masalah di matic-nya, oh ini masalah di mesinnya gitu kan, orang jarang ada yang bisa bedain kok. Karena kan pengguna mobil ya rata-rata kan dia pakai mobil satu ya dipakai itu terus. Nah jadi kadang masalah matic sama masalah mesin tuh suka nyaru tuh, makanya kadang kalau misalkan ada masalah itu lebih gampang datang ke bengkel, nanti di test drive sama teknisi atau kita gitu kan. Jadi ketahuan, oh ini masalah di mesin, kita beresin mesin dulu, oh ini masalah di matic ya kita langsung pengerjaan ke matic-nya gitu. Paling nggak coba di scan juga lah. Iya. Di scan dulu ada masalah apa yang muncul ya kan. Kalau kecepatan tinggi buat nanjak tinggi loyo banget ya. Bisa jadi mesin, bisa jadi. Mesin. Karena kalau lagi kecepatan tinggi nanjak itu kan butuh suplai bensin juga. Iya. Contohnya dari full pumpnya udah kurang bagus bisa. Oke, next kok. Next. Dari Henry Consintarius. #obsesi. Untuk pergantian oli matic apakah aman jika gonta-ganti brand? Misal, mobil dari awal oli matic bawaan pabrik, lalu ganti 9 Circle. Apakah harus di flashing atau kuras dahulu atau bisa langsung saja? Nggak apa-apa tercampur dalam kurung. Thanks. Mau lo yang jawab? Koko aja kok, nggak apa-apa kok ini mah kok. Ini kalau menurut kita ya, beda brand nggak apa-apa. Yang penting speknya sama sesuai, ya kan? Misalnya mobil ini speknya Dexron 6, berarti penggantinya mesti minimal yang support Dexron 6 juga, ya kan? Lu nggak bisa pakai Dexron 3. Iya, ya turun spek. Walaupun lu ganti brand, nggak apa-apa. Yang penting brand itu asli, ya kan? Dan support speknya. Terus kalau misalnya harus dikuras atau flashing, ya nggak usah, karena kita nggak pernah nyaranin untuk flashing. Flashing, iya. Oke, balik lagi ya, kita nggak pernah nyaranin untuk flashing, tapi kalau teman-teman ada yang mau flashing, silakan. Cuma kita maksa. Iya. Ya kan? Kita nggak pernah maksa, cuma karena kita tahu flashing itu ada efek negatifnya, makanya kita nggak pernah saranin untuk flashing. Betul. Jadi kalau ini bisa langsung campur, ya nggak apa-apa campur. Tapi maksudnya begitu kita buang oli matic, memang masih ada sisa kalau kita nggak flashing, nggak keluar semua kan. Tapi kan persentasenya udah kecil. Iya, mengecil. Ya kan? Nggak full lagi kan. Habis itu kita tutup, otomatis masih ada di dalam oli lama. Terus kita isi oli baru. Kuantitinya kan lebih banyak dibanding yang sisa di dalam. Otomatis di dalam kan kecampur. Terus yang tadi yang udah jelek itu kan jadi kecil banget kan. Karena kecampur lebih banyak kan, lebih dominan yang baru kan. Nah itu dipakai 20.000, habis itu lu ganti lagi. Iya. Bisa. Jangan sudah kecampur nanti lu pakainya lama baru ganti lagi. Ya kan? Kenapa kita saranin 20.000 ganti oli matic ya itu. Karena kita nggak pernah saranin flash, makanya durasinya dipercepat. Iya. Ya setuju kan, buang oli paling nggak ya ada sesekali buka ganti filter ya kan. Tapi tujuannya ganti oli 20.000 itu supaya apa ya, itu tadi konsentrasinya udah nggak banyak oli bekas oli lamanya keisi sama oli baru. Oke, pakai 20.000 buka. Buang pun nggak akan maksimal kan, masih ada sisa lagi kan. Tapi begitu kecampur sama yang baru kan lebih dominan yang baru lagi. Jadi oli itu nggak terlalu jelek di dalam. Nah makanya kadang 20.000 secara fisik, secara mata ya. Kadang masih kelihatan mungkin, masih bagus nih, mungkin warnanya masih agak merah. Kalau AT kan, kalau CVT mungkin kelihatannya kayak masih agak kuning gitu kan. Tapi ya sebenarnya ketika dipakai ya udah beda gitu sebenarnya. Udah nggak kayak pendinginannya udah nggak maksimal ya kan, pelumasannya udah nggak maksimal, udah lebih bawa banyak gram-gram juga ya kan. Makanya dari itu kadang 20.000 udah ganti aja. Atau bahkan untuk Honda HR-V perlu lebih cepat gak kok? 15.000. Ya kalau mau 15 ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan. Begitu buat buka baut ada serpian lengket di situ magnet ya. Tujuannya itu. Cuma kalau ada yang ngomong ganti oli kok cepet banget ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau oli mesin kalian konsen. Iya. Ya kan? Goceng ganti. Goceng ganti. Tapi giliran oli matic tunggu jebol. Terakhir kok, next dari Dani Sutarji, #obsesi. Om bahas CVT Wuling Almas dong Om. Pertama, apakah spare part ready, belt pulley dan lain-lain untuk mobil tersebut? Kedua, apakah sering penyakitan karena bobot kendaraan berat? Ketiga, apakah ada pengalaman overhaul transmisi kendaraan tersebut? Gimana kok Freddy? Pernah kan sekali udah? Datang berapa kali, tapi overhaul baru terima sekali. Nah, tapi sebenarnya untuk Wuling, ini kita masih kayak nguji, lihat dulu nih dari satu mobil ini. Dari satu mobil ini, spare part yang kita pasang ini selama beberapa bulan ke depan
aman, ini oke nggak? Ya kalau misalkan ternyata memang dari secara kualitas kita udah tahu, oh ternyata memang ini udah oke, udah berarti kita udah siap terima wuling. Betul ya kok ya? Ini pertanyaannya nomor 1 nih, spare partnya ready nggak? Spare part udah ready sebenarnya, cuma dari segi kualitas belum tahu ya kan? Apakah spare partnya ini sebenarnya sih sama-sama wuling ya spare partnya ya kok ya? Bukannya bikinan bos? Bikinan bos ya? Yang bawaan wuling bos? Kayaknya. Yang kita beli juga bos kan? Tapi lagi intinya kita masih pengujian ya kok ya. Dari spare part ini ketika kita dipasang, bisa nggak nih tahan setahun 2 tahun? Apakah sering penyakitan? Ya sering, banyak kalau wuling udah sering. Di Surabaya juga sedikit cerita. Di Surabaya datang konsumen, keluhannya itu wuling Almas, metiknya jeduk dan bunyi. Ya, jadi kita saranin, udahlah ini mah mesti bongkar, nggak ada pilihan lain. Iya. Dibawa ke wuling, ternyata garansinya udah habis. No. Udah 5 tahun lewat. Pas lewat beberapa bulan. Tingkat cerita, mobilnya diasuransiin. Iya. Dia pengen hajar batu, dia kena gitu, dia pecah. Boleh. Dia bisa klaim ke asuransi. Oh. Nah, tapi itu nggak pantas ditiru ya. Ngakalin. Karena kalau biaya overhaul dia mungkin berat ya. Iya. Karena bobot mungkin juga. Nomor 2 kan penyakitan karena bobotnya berat. Bobotnya berat sih. Bobotnya berat. Mesinnya 1,5 turbo, tapi bodinya tebal. Ternyata nggak irit banget. Jadi, mesin 1.5 tapi termasuk boros bensin. Apakah ada pengalaman overhaul? Udah kan? Kita ada tunjukin juga ya ke konsumennya ya? Udah. Konsumen, ini loh spare part yang barunya, ini spare part yang di mobil dia. Iya. Ternyata kan pulinya emang udah baret ya. Bawaan dari mobil Iya. kan. Ada kita panggil orang Udah. kita kasih lihat ya. Jadi kalau ditanya pengalamannya overhaul mobil ini, wuling Almas kita udah pernah. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sesi. Kalau ada teman-teman ada komentar, ada pertanyaan yang mau dijawab, langsung aja tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga ya. Di Instagram kita, TikTok kita, sama channel YouTube kita. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth.